Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 28 November 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 5-11. Dalam masa Advent ini, kita diajak untuk tingkatkan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injilmu hari ini, Engkau mengingatkan kami sekaligus menggerakkan kami untuk meningkatkan iman, harap, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Tuhan bantulah kami, semoga dalam masa Advent ini, kami dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperkuat iman, harap, dan kasih kami kepadamu dan sesama lewat doa dan karya amal kami. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mari tingkatkan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Cerita Injil hari ini mengingatkan kita akan apa yang seharusnya kita perbuat selama masa Advent ini. Bahwa dalam masa Advent kita harus berusaha memperkuat iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Seorang perwira dalam cerita tadi memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Ia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, punya kuasa untuk menghidupkan orang mati, punya kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Selain memiliki iman, sang perwira punya hati yang sangat luhur kepada hambanya yang lumpuh dan menderita. Ia tidak memandang hambanya sebagai seorang pekerja saja, tetapi sebagai seorang pribadi yang harus dihormati dan dibantu. Ia tidak membiarkan hambanya berjuang sendirian di saat menderita. Didorong oleh perasaan cinta dan kesadaran akan hak setiap makhluk hidup yang harus diperhatikan sebagai makhluk sosial, dan karena imannya akan Yesus Kristus yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, maka sang perwira datang kepada Yesus memohon belas kasihannya. Katanya, "Tuan,
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Permintaannya ditanggapi Yesus Kristus dengan sangat positif. Aku akan datang menyembuhkannya. Mendengar bahwa Yesus mau datang ke rumahnya, sang perwira sadar akan keadaan dirinya. Karena itu langsung saja dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh." Seorang perwira yang sungguh mengenal diri, siapakah dia di hadapan Tuhan. Karena iman dan kejujurannya, maka dia pun dipuji Tuhan dan permohonannya dikabulkan Tuhan. Harapannya terwujud. Hambanya yang sakit sembuh. Betapa luar biasanya keterkaitan antara iman, kasih, dan harapan. Kalau iman dan kasih selalu menyatu, maka harapan pun akan terwujud. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita pun sudah seharusnya selalu memiliki sikap dan sifat seperti yang dimiliki oleh sang perwira ini, yaitu kasih, iman, dan harapan. Dalam masa Advent ini, sebagai murid-murid Kristus, kita kembali melihat diri apakah ketiga kebajikan ini, iman, harap, dan kasih, selalu dihayati dan diamalkan dalam hidup harian kita. Bagaimana dengan iman kita dalam kehidupan konkret? Di saat kita sakit, kemanakah kita pergi mencari bantuan? Apakah kita hanya mencari dokter, perawat, atau para dukun saja? Bagaimana dengan Yesus Kristus, Tuhan kita? Apakah kita juga selalu bertekuk lutut memohon bantuannya? Bagaimana dengan kasih kita? Kepada siapa saja kita wujudkan kasih kita? Apakah hanya kepada keluarga biologis kita? Atau juga kepada orang yang hak asasinya tidak diperhatikan? Bagaimana dengan pengharapan kita? Apakah kita selalu berharap penuh bahwa Tuhan selalu mendengarkan permohonan kita? Atau kita cepat putus asa kalau kita merasa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman, harap, dan kasih kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.